bahasa saya, Pak. Saya katakan dengan tegas bahwa mustahil antum ikut aturan Yahudi sampai ke khilafah, itu mustahil, Pak. Betul kan? Karena khilafah ala minhaji nubuwah itu bahasanya persis sama dengan fase 2. Fase 5 ini fasenya fase 2 sama. Berarti tidak bisa pakai aturan yang lain. Berarti kalau mau menghadirkannya, generasinya harus pakai aturan Nabi SAW. Karena bahasanya ala minhajin nubuwah. Umpamanya, mohon maaf, umpamanya hari ini teman-teman saudara-saudara kita yang memperjuangkan kekuasaan termasuk di Indonesia ini melalui partai, umpamanya. Saya hormati, silakan Pak. Ambil kekuasaan itu. Mudah-mudahan antum juga tidak larut dalam sistem yang rusak ini. Perbaiki sistem negeri ini. Tetapi tidak akan pernah ideal. Tak akan pernah ideal. Apalagi sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak ada, Pak. Tak akan pernah sampai. Dijamin. Bagaimana mau sampai pada titik khilafah ala minhajin nubuwah pakai jalan Yahudi? Kan nggak mungkin kan? Lawang demokrasi pemilu ini adalah jalannya Yahudi. Saya tidak bicara hukum demokrasi. Demokrasi wilayah yang perlu didiskusikan silakan diskusikan. Tetapi saya tidak bicara itu. Silakan. Ya. Kalau mau mencapai khilafah ala minhajin nubuwah, tentu jalannya adalah minhajin nubuwah. Jadi jalannya. Nah, maka bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba kata khilafah itu muncul dari lisan siapapun. Apa antum mendengar kata khilafah sering disebut oleh orang di Indonesia ini 20 tahun lalu? Sekarang tiba-tiba semua orang bicara khilafah. Apapun kelompoknya. Bicara khilafah. Sudah zamannya. Allah ingin tunjukkan sudah waktunya. Tetapi PR-nya bukan nungguin kita, Pak. Kenapa kita harus nungguin? Kita orangnya, bukan kita nungguin. Cuma kalau kita mengatakan kita orangnya, mari menyesuaikan diri dengan konsep nubuah tadi itu. Konsep Nabi SAW. Semua dikembalikan ke konsep Nabi. Gak ada lagi konsep Yahudi. Rasul meninggal hari? Dimakamkan hari? Rasul meninggal hari? Senin. Dimakamkan hari? Dia dimakamkan malam Rabu. Berapa lama jenazah Rasul ditunda untuk dimakamkan? Ya pokoknya segitulah ya. Senin sampai malam Rabu. Pertanyaannya, apa hak jenazah? Sholatkan, dimakamkan. Ada yang tidak boleh ditunda, membayar utang, memakamkan mayit, dan menikahkan anak perempuan yang sudah balik, yang sudah siap, itu kan ya, tidak boleh ditunda. Ternyata sahabat-sahabat menunda Rasulullah dimakamkan. Seorang Rasul, Nabiullah, ditunda dari Senin sampai ke malam Rabu. Ngapain mereka? Ada sesuatu pasti yang penting banget kan ya? Ngapain mereka? Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk menunjuk seseorang di antara mereka menjadi pemimpin sehingga seluruh hukum Islam mampu dilaksanakan. Yang kalau itu tidak ada, maka mudorotnya lebih besar daripada memakamkan Rasulullah. Loh, para sahabat pasti benar atau enggak? Lah kalau antum bilang enggak benar, ya Syiah dong. Yang Syiah kritikan itu. Lah kenapa mereka tuh menunda memakamkan Rasulullah? Abu Bakar enggak benar. Umar nggak benar, enggak gitu. Umar itu adil. Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, paling tahu tentang Islam. Maka beliau itu menunda pemakaman Rasul untuk memilih seorang pemimpin. Maka baru setelah Khalifah Abu Bakar dibaiat di Masjid Nabawi, maka pemakaman itu dilangsungkan oleh Khalifah. Gitu ya.
Lah berarti secara normatif, secara logis, secara sejarah itu terjadi. Maka kalau kita mau meniru ala minhajin nubuwah, sebagaimana sudah Rasul katakan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, berarti ya minhajin nubuwah ya begitu. Berarti harus ada khilafah. Lalu khilafah seperti apa? Nanti kita bahas kapan-kapan gitu kan. Biar seru gitu loh, biar bersambung gitu loh. Yang jelas itu yang. Nah, kalau gitu sebagai mahasiswa gimana? Apakah ngisi di majelis taklim kita sudah termasuk menegakkan khilafah? Sudah termasuk dalam kebaikan? Insya Allah kebaikan. Yang kecil-kecil tuh nggak ada yang remeh kok dalam Islam, gitu kan ya. Ustadz Salim menceritakan kemarin bahkan anjing berselonjor aja masuk Quran kok. Padahal cuma gara-gara nemenin. Lah iya. Anjing berselonjor aja ceritanya masuk Quran. Antum bolak-balik kayang koprol nggak masuk Quran. Ini anjing berselonjor loh masuk Quran loh. Nggak ada yang remeh di dalam Al-Quran. Nggak ada yang remeh di dalam jalan dakwah insya Allah. Bahkan sekadar mengisi pengajian, memberikan leaflet, forward WhatsApp gitu kan ya, enggak ada yang remeh insya Allah. Debu aja bisa dipakai untuk tayamum kok, apalagi antum ya nggak bisa dipakai tayamum tapi bisa yang lain gitu maksudnya. Setidaknya bisa begitu insya Allah, nggak ada yang remeh. Udah pokoknya apapun yang kita pahami, apapun yang kita tahu, kebangkitan Islam itu harus kita jelang, iya insya Allah. Nah apapun yang menjadi kontribusi kita, yang punya duit ya keluar duit, yang punya rumah ya keluar rumah, yang punya motor ya pinjemin motornya untuk dakwah, yang bisa nulis ya nulis, yang bisa nyebarin media sosial ya sebarin, ya apapun yang antum bisa lakukan. Nggak mungkin antum nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tadi kan anjing selonjorannya masuk kok, antum selonjoran bisa nggak? Ya, tapi kan antum bukan anjing gitu maksudnya. Nah jadi antum harus melakukan yang lebih daripada selonjoran itu gitu maksudnya. Baik, terima kasih. Wallahualam.